Anjuran tidur dalam Islam. Pemirsa beriman, bagaimana sebenarnya tidur dalam pandangan Islam? Bagaimana dengan orang-orang yang kuat untuk tidak tidur? Pemirsa, berikut pemaparannya. Seorang remaja California bernama Randy Gardner. Ia tidak tidur selama 284 jam atau kira-kira 11 hari. Ia melakukan hal ini pada mulanya untuk mengerjakan tugas sekolah dan mencoba untuk tetap terjaga. Namun ternyata hal tersebut berlangsung cukup lama. Karena kurang tidur, gangguan mulai muncul pada Randy. Ia mengalami paranoid, halusinasi, serta kurangnya konsentrasi. Setelah 11 hari tidak tidur, ia akhirnya tidur selama 15 jam dan pikiran serta jam tidurnya pun kembali normal. Selain Randy Gardner, ada seorang wanita asal Inggris bernama Maureen Weston. Tidak tidur selama 449 jam atau sekitar 18 hari pada tahun 1977. Setelah melakukan aksinya itu, ia mengalami halusinasi dan paranoid berlebihan. Tidur merupakan salah satu hal penting dalam siklus kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam Al-Quran dan hadis pun dibahas mengenai anjuran untuk tidur. Hal tersebut tertulis dalam firman Allah yang artinya, "Dan kami jadikan tidur kamu untuk istirahat atau subatan. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surah An-Naba ayat 9 hingga 11. Selain sebagai bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidur merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya. Juga seperti dibahas pada surat An-Anfal ayat 11, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa kantuk kepada kita sebagai penentraman daripadanya, sehingga kita beristirahat dari aktivitas-aktivitas kita. Meskipun di dalam surat An-Naba dijelaskan bahwa waktu malam adalah pakaian yang nyaman untuk istirahat dengan tidur, akan tetapi Al-Quran menjelaskan bahwa waktu malam tidaklah seyogyanya semuanya untuk tidur. Justru sebagian waktu malam semestinya digunakan untuk beribadah dan meraih keutamaan-keutamaan yang hanya disediakan oleh Allah dengan beribadah pada waktu malam. Kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang waktu tidur adalah teladan terbaik. Disampaikan oleh hadis yang artinya dari Abu Barzah, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum Isya dan bercakap-cakap setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga pada hadis lain yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa tidur pada permulaan malam dan bangun pada akhir malam, kemudian mengerjakan salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut bisa kita ketahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah tidur melampaui batas yang dibutuhkan tubuh, serta tidak juga menahan diri untuk beristirahat sesuai kebutuhan. Inilah prinsip pertengahan yang beliau ajarkan dan selaras dengan fitrah manusia yang jauh dari sikap ifrat atau berlebih-lebihan ataupun sikap tafrid, mengurangi atau meremehkan. Dari segi kesehatan, tidur merupakan salah satu dari triumvirate of health atau segitiga kesehatan yang terdiri dari olahraga teratur, nutrisi seimbang, dan tidur cukup. Jika kemudian salah satu faktor tidak terpenuhi, orang tersebut belumlah dikatakan sehat. Tidur juga merupakan aktivitas yang paling mendasari aktivitas lain. Apabila tidur terganggu, maka seluruh sistem tubuh pun pasti akan terganggu. Seperti telah dipaparkan sebelumnya, melalui contoh orang-orang yang tidak tidur dalam beberapa lama, kurang cukupnya tidur menyebabkan berbagai gangguan yang bisa sangat menghambat performa seseorang. Secara fisik, kurang tidur menyebabkan wajah tampak kusam, mata bengkak, dan kantong mata membesar. Selain dari munculnya halusinasi dan paranoid berlebih, kurangnya tidur dapat menyebabkan daya tahan tubuh dan stres jangka panjang. Pemirsa, tidur merupakan aktivitas penting dalam kehidupan sehari-hari, tak hanya berfungsi sebagai kegiatan mengistirahatkan seluruh organ, namun sebagai bukti kekuasaan serta kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umat manusia. Semoga kita selalu mendapat waktu tidur yang berkualitas, dan semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, jadi pemirsa jelas ya, tidur boleh, tapi tetap dalam porsinya. Tidur secukupnya dan jangan berlebihan. Iya, apalagi
yang udah dewasa nih ya, masa tidur harus sampai 10 jam, 9 jam Betul gitu kan. sekali. Ya seperti baby kan nggak pantas juga. Jadi lebih banyak untuk beribadah juga. Jadi siang untuk kebutuhan dunia, malamnya tafakur ya, introspeksi diri langsung kepada Sang Khalik. Coba mulai diterapkan ya abis ini ya. Insya Allah. Saya terus terang aja nih pemirsa, saya ingin membiasakan baru 1 minggu sekali. Oke, semoga bisa menjadi kebiasaan yang baik ya. Iya betul, jadi Rabu malam. Jadi pengen aja terus gitu. Kalau udah biasa insya Allah bisa tiap hari. Tapi kalau sekarang saya masih sanggup 1 kali. Tapi dengan niatnya udah luar biasa sekali. Dan baik pemirsa, besok kita akan berjumpa lagi. Selamat Tahun Baru Islam. Semoga tahun ini juga bisa menjadi lebih baik dan menjadi hijrah seperti yang tadi A bilang. Iya, betul sekali. Hijrah lebih baik lagi. Besok kita akan kembali lagi. Saya Zaskia Mika. Saya Sarul Gunawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.